Oke, ini adalah serangkaian video untuk mendesain fondasi group pile atau fondasi di dalam tanah, khususnya untuk bore pile. Nah, di sini ada disediakan hasil pengujian tanah. Dalam hal ini menggunakan metode SPT atau Standar Penetration Test. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa borehole ya, atau titik-titik pengaboran. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan secara spesifik mendesain pondasi khususnya pada borehole 1 atau di lubang pengaboran 1. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, yang pertama, ini ada tabel dari nilai NSPT, kemudian di bawahnya lagi ada tabel dari shear wave velocity atau kecepatan geser dari gempa di daerah itu. Nah, ini ada borehole 1, 2 sampai 5. Ini untuk borehole 1. Oke, yang untuk pertama kita masuk ke klasifikasi kelas situs ya. Oke, di sini datanya udah aku salin untuk borehole 1 kedalaman sampai 59, kemudian di bawahnya ada untuk velocity shear wave-nya ada sampai kedalaman 58. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, nah di sini perlu diperhatikan dulu nih teman-teman. Yang pertama itu untuk menentukan kelas situs tanah. Ini ada di SNI. Berikut merupakan tabelnya. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu kecepatan rata-rata, kemudian nilai N rata-rata, kemudian ada kuat geser rata-rata juga. Nah, di sini ada golongannya: batuan keras, batuan, tanah yang sangat padat, tanah sedang, kemudian tanah sangat lunak. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya. Untuk menghitung nilai N rata-rata, nah ini dengan cara membagi nilai tebal setiap lapisan dibagi dengan tebal setiap lapisan dibagi NSPT. Sama juga untuk nilai SU. Ini di sini nilai SU, dan kemudian untuk kecepatan juga sama. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke perhitungannya. Untuk yang pertama kita coba menentukan dari SU dulu ya. Oke. SU itu ditentukan caranya adalah dengan 6 kali nilai NSPT ya, teman-teman. Nah, di sini dikali, kemudian kita drag aja ke bawah. Oke. Kemudian D per SU-nya. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan juga teman-teman, untuk nilai SU atau kuat geser itu hanya berlaku untuk clay atau lempung. Untuk pasir sendiri, dia itu kan mudah menyerap air ya, makanya untuk kuat gesernya itu terlalu kecil dia, jadi dianggap tidak ada. Nah, dalam perhitungan ini kita hanya menghitung untuk nilai SU lempung aja. Jadi pada kedalaman 1 sampai 9, kemudian kedalaman 21 sampai 59. Nah, di sini yang diperhitungkan itu cuma 30 meter ke atas kedalamannya untuk menghitung kelas situs. Seperti pada referensi, ini ada keterangan ketebalan total dari lapisan kohesif di dalam lapisan 30 meter ke atas. Begitupun juga dengan yang kuat gesernya.
kecepatan geser kedalaman 0 sampai 30 meter. Jadi yang kita pakai untuk perhitungan itu cuma yang ini nih, sampai 29 ya, 30. Jadi ini nilai SU kita nolin aja. Nggak apa, nolin aja. Oke. Nah, di sini udah dapet nih nilai SU-nya 38 ya. Di sini aku udah bikin rumusnya, jadi udah auto keisi jadi tanah lunak. Kita lihat coba di tabel SU 38 nilai SU. Nah bener ya, untuk batas tanah lunak sendiri itu 50 kPa, sedangkan untuk hasil SU kita ada di nilai 38. Maka berdasarkan nilai SU kita dapat klasifikasi kelas situsnya di tanah lunak. Oke, kemudian kita lanjut ke nilai NSPT ya. Ini kita tinggal bagi aja si ketebalan lapisan sama si NSPT. Oke, langsung kita drag ke bawah. Ini untuk lempung sama pasir sama aja ya, kalau nilai NSPT nggak ada yang dibedain. Nah, ini udah dapet juga nih nilai NSPT 9,65. Kita coba lihat di tabel di bawah. Ini batasnya untuk tanah lunak itu 15 ya maksimalnya. Kalau di atas 15 itu masuk ke tanah sedang. Nah, karena nilai kita 9,6 yang itu adalah di bawah 15, maka dapat diklasifikasikan sebagai tanah lunak. Nah, yang terakhir nih, kita cari berdasarkan kecepatan rata-rata gempanya. Nah, ini udah ada nilai kecepatannya. Tinggal kita bagi aja si tebal lapisannya sama kecepatan. Oke, kita drag ke bawah. Oke, udah sama juga ya buat si kecepatan, dia hanya diambil sampai kedalaman 30 meter aja. Kita coba lihat. Oke, di sini nilai V-nya kecepatan rata-rata didapat sekitar 193. Berdasarkan tabel 193 itu ada di tanah sedang, yaitu di antara 170 meter per second sampai 350 meter per second. Nah, ini kan udah dapat ya ketiga parameternya. Nah, sebetulnya yang paling biasa digunakan itu adalah berdasarkan kecepatan rata-rata gelombangnya, teman-teman. Otomatis di sini adalah tanah sedang. Nah, karena di sini kita ambil ambil resiko terburuknya, makanya kita pilih tanah lunak. Karena dinilai NSPT sama berdasarkan SU ini kedua-duanya adalah tanah lunak. Dia sendiri si kecepatan gelombangnya tanah sedang. Oke. Jadi kita bisa ambil nilainya jadi nilai SE atau tanah lunak gitu. Nah, SE itu apa sih? Kalau ada yang nanya singkatan SE, SD, ini apa sih, datang dari mana? Si SE ini itu kepanjangan dari side E, SD itu side D. Ini berdasarkan ABCD yang ini nih. S itu side, E itu ini tanah lunak. Jadi kalau misalnya tanah lunak SE, kalau misalnya tanah sedang itu SD. Kalau misalnya kalian dapat tanah sangat padat itu masuknya ke SC. Oke, sebenarnya cukup gampang buat menghitung klasifikasi jenis situs tanahnya. Nah, ini kan untuk borehole 1 ya, teman-teman. Nah, kalian bisa latihan sendiri sebenarnya untuk borehole yang lain. Oh ya, ini belum kita nolin juga nih. Sebenarnya nggak perlu juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Borehole atau titik pengeboran yang lain bisa buat kalian jadiin latihan. Nah, ini data-datanya bisa kalian screenshot juga. Ini untuk borehole 2 untuk NSPT nya.
borehole 3 ini, 4 ini, nah 5 ini. Jadi sebenarnya ada 5 borehole di dalam satu proyek yang kali ini akan dicoba perhitungkan ya. Nah ini untuk ininya, untuk kecepatan gelombangnya, borehole 2, borehole 3, ini 4 dan juga 5. Oke, segitu aja untuk tutorial kali ini. Kita lanjut abis ini ke konsistensi tanahnya sebelum kita masuk ke perhitungan aksial tiang.